وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas biografi tentang Kiai Haji Samanhudi. Kiai Haji Samanhudi berasal dari Jawa Tengah. Lahir 1878 di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Meninggal 28 Desember 1956 di Klaten, Jawa Tengah. Meninggal pada usia 78 tahun dan dimakamkan di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri dan ketua Sarekat Dagang Islam, Kiai Haji Samanhudi dan Cokroaminoto mengusulkan agar keanggotaan SDI tidak terbatas kepada kaum dagang saja. Maka perkataan dagang dalam perkumpulan SDI sehingga menjadi Sarekat Islam. Ketua Kehormatan Sarekat Islam, pendiri Barisan Pemberontak Indonesia Cabang Solo dan Gerakan Persatuan Pancasila untuk melawan Belanda serta membentuk Laskar Gerakan Kesatuan Alam. Sarekat Dagang Islam atau SDI berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk melindungi pedagang muslim, khususnya pedagang batik dari kebijakan Belanda yang mengutamakan keuntungannya sendiri. Siapakah pendiri Sarekat Dagang Islam? Mengutip dari buku Pintar Mengenal Pahlawan Indonesia karya Suryadi Pratama, Kiai Haji Samanhudi merupakan tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam. Samanhudi dengan nama kecil Sudarno Nadi ini dilahirkan di Surakarta pada tahun 1868. Samanhudi kecil ternyata memiliki latar belakang yang sangat menarik. Kisahnya ini pula yang menjadi landasan baginya untuk membentuk organisasi SDI. Diketahui ternyata pendidikan Samanhudi hanya sampai tingkat sekolah dasar. Bahkan dalam buku Nama dan Kisah Pahlawan Indonesia dari masa VOC, Belanda, Jepang, hingga masa pembangunan menyebut ia tak sampai tamat menempuh pendidikan dasarnya. Meskipun demikian, sang pendiri Sarekat Dagang Islam ini tidak lantas berhenti dalam mencari ilmu. Setelah berpindah dari kota kelahirannya, Surakarta, lalu ke kota Surabaya, Samanhudi pergi mendalami ilmu agama Islam di sana. Selain itu, ia juga mulai terjun dalam kegiatan berdagang batik yang digeluti oleh ayahnya, yaitu Haji Muhammad Zain. Belajar sambil bekerja inilah yang menjadi kegiatan sehari-hari Samanhudi sejak ia berhenti mengenyam pendidikan formal di tingkat SD. Seakan berhasil menemukan minat dan bakatnya, ternyata karir berdagang batiknya semakin berkembang pesat. Pergaulannya dengan para pedagang batik juga sangat luas. Samanhudi pun kemudian mengembangkan sendiri usahanya dan semakin dikenal dalam dunia perdagangan batik. Lama bergelut dalam dunia bisnis batik membuat Samanhudi menyadari suatu fakta. Ia merasa bahwa pedagang-pedagang Islam di Hindia Belanda masih mendapatkan diskriminasi dari pemerintah dibandingkan dengan pedagang dari Tionghoa pada tahun 1905. Oleh sebab itu, Samanhudi merasa pedagang pribumi harus memiliki organisasi sendiri untuk membela kepentingan rakyatnya. Mulanya, ia membentuk kelompok Rekso Rumekso, yakni kelompok ronda untuk melindungi para pedagang batik dari ancaman perampok. Kemudian, Samanhudi mengubah Rekso Rumekso menjadi Sarekat Dagang Islam di Surakarta bersama dengan Tirto Ardi Suryo, dan ia pun ditunjuk menjadi ketua dari organisasi yang beranggotakan para pedagang tersebut. Samanhudi menjabat sebagai ketua organisasi Sarekat Dagang Islam tidak begitu lama. Di sela-sela kepemimpinannya, atas saran dari HOS Cokroaminoto sebagai wakilnya dalam Sarekat Dagang Islam, SDI berganti nama menjadi Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam tidak lagi direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi perjuangan tidak boleh mati. Perjuangan harus terus diteriakkan, dan Sarekat harus tetap ada. Dan agar perhimpunan ini tetap ada, maka aku dan Tuan Haji Samanhudi, serta dengan cendekia yang ada dalam perhimpunan, bersepakat untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam, agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ya,
SDI berganti nama menjadi Sarekat Islam atau SI pada 10 September 1912. Kepemimpinan Samanhudi tidak berlangsung lama, apalagi kesehatannya mulai terganggu yang membuatnya tidak dapat aktif lagi dalam organisasi tersebut. Hingga HOS Cokroaminoto kemudian diangkat menjadi ketua menggantikan Samanhudi. Setelah Sarekat Islam di bawah kepemimpinan HOS Cokroaminoto, SI berkembang semakin maju, menjadi organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Bahkan SI atau dulu yang disebut dengan Sarekat Dagang Islam mulai menyatakan diri sebagai organisasi politik yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan. Pada tahun 1945, Samanhudi membantu perjuangan kemerdekaan dengan menyediakan logistik bagi para pejuang di Surakarta. Di tahun itu juga, Presiden Soekarno menetapkan Haji Samanhudi sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasa dan perjuangannya sangat luar biasa untuk Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, dari kisah perjuangan Haji Samanhudi yang memperjuangkan agama Islam pada zaman Belanda, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah perjuangannya. Yang pertama, Haji Samanhudi adalah pahlawan nasional yang berperan penting dalam perjuangan anti kolonial. Yang kedua, Samanhudi mendirikan Serikat Dagangan Islam pada tahun 1905 untuk memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Yang ketiga, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Yang keempat, Samanhudi rela mengorbankan harta dan jiwanya demi terwujudnya kemerdekaan bangsa. Yang kelima, Samanhudi juga membentuk gerakan kesatuan alap-alap untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Yang keenam atau yang terakhir, Samanhudi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Itulah tadi beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah perjuangan Haji Samanhudi. Sekian dan terima kasih.